Haleluya. Shalom saudara. Amin, puji Bapak Yahweh. Selamat pagi, selamat siang buat kita semua ya, yang boleh hadir di tempat ini maupun mereka semua yang boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini, baik secara live streaming dimanapun kita berada. Langsung aja, pada pagi hari ini kita mau buka kitab suci kita dan kita mau membaca bersama-sama di dalam kitab Lukas 10, Lukas pasal 10 ayat ke-38 sampai 42. Ya, kita mau baca seperti apa yang tertulis di depan ya, supaya memiliki terjemahan yang sama. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Kita akan baca sama-sama 3, 2, 1. Dan terjadilah ketika mereka melanjutkan perjalanan, dia pun masuk ke sebuah desa, dan seorang wanita yang bernama Marta menyambut dia ke dalam rumahnya. Dan dia mempunyai seorang saudara perempuan yang disebut Maria. Dialah juga yang sambil duduk di samping kaki Yesua mendengarkan perkataannya. Namun Marta terus-menerus disibukkan oleh banyaknya pelayanan. Dan sambil mendekat, dia berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang diri melayani? Maka katakanlah kepadanya supaya dia membantu aku." Namun sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan disusahkan oleh banyak hal. Tetapi satu hal yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang baik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Puji Bapak Yahweh, silakan duduk. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan ini sudah boleh Tuhan berikan ya kepada saya lebih dari sebulan yang lalu. Ya, lebih dari sebulan yang lalu melalui suatu peristiwa. Ya, dan puji Bapak Yahweh, pada hari ini ya, saya sempat berpikir ini Tuhan kira-kira apa yang mau Tuhan sampaikan, dan puji Bapak Yahweh komplit. Jadi apabila kita tadi mendengarkan dari awal pujian, kesaksian sampai terakhir komplit ada di sini semua ya. Jadi nanti saya hanya sedikit aja lah menambahkannya ya. Jadi semuanya ini sudah dalam kehendak dan rencana Bapak Yahweh ya. Dan puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu juga yang boleh mendengarkan siaran ini, khususnya ya, karena saya juga mengalami ketika saya harus di lokasi pekerjaan, saya juga harus melakukan ibadah secara live streaming ya. Ada satu kesaksian, jadi ketika mendengarkan live streaming yang sudah saya saksikan dulu ya. Jadi di awal tuh ketika pujian, penyembahan, kesaksian sedikit. Tetapi begitu firman Tuhan melonjak penontonnya. Terus setelah firman Tuhan turun lagi. Ya. Jadi itu adalah fenomena yang saya lihat, dan itu ternyata Tuhan kurang suka. Ya. Bapak Yahweh mencari apa? Penyembah yang benar, ya. Jadi puji Bapak Yahweh, ketika saya ada di lokasi kerja waktu itu, saya berusaha ya, radio saya kecilin dikit lah, supaya tidak mengganggu ketika saya melakukan ibadah. Radio ini ya radio panggilan ya, bukan radio HP ya. Jadi saya melakukan ibadah, pujian, penyembahan, ketika saya melakukan penyembahan, ikut berlutut juga. Dan puji Bapak Yahweh, ketika saya berlutut, ada salah satu teman saya masuk ya, mungkin dia mau bersihin kamar kali ya. Masuk ketika saya sedang berlutut. Mungkin karena nggak biasa ya ngelihat orang yang namanya orang Kristen atau orang Nasrani itu sujud berlutut.
Jadi mungkin kirain saya sakit kali ya. Saya sakit kok sambil sambil apa sambil memuji, sambil menangis. Jadi dikirain saya dalam kondisi sakit. Ya, dalam kondisi sakit tetapi puji Bapak Yahweh gitu. Padahal benar kenapa? Saya sedang menyembah dan di depan saya ada apa? Ada HP ya, ada HP sedang ini. Oh, sorry, lagi kebaktian. Ya, jadi apa? Dimanapun kita berada, ya, tidak hanya ya khususnya seperti saat ini, saudara. Ya, di saat seperti ini justru kok saya semakin bersuka cita, semakin bersemangat. Ya, kenapa? Ya mungkin ketika seperti saat ini doanya makin banyak, makin kuat. Ya, tetapi yang Tuhan kehendaki adalah ketika kita berdoa, memuji, menyembah Bapa Yahweh apa? Tidak mengenal musim. Ya, tidak mengenal musim ketika saatnya PPKM, saatnya PSBB, ketika ada pelarangan kita makin bersemangat apa berdoa, tetapi ketika sedang suasana bebas ininya menurun, doanya menurun ya. Jadi ketika kita boleh menyembah Bapa Yahweh, lakukanlah pujian penyembahan yang tepat, yang benar ya. Karena Bapa Yahweh mencari penyembah yang benar ya. Tidak hanya duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi dari pribadi kita sendiri harus terpancar air. Ya, memancarkan kemuliaan Bapa Yahweh ya. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Kita juga boleh kedatangan ibu dan anaknya, Ibu Ita ya, Ibu Ita. Puji Bapa Yahweh, kita di sini tidak memanggil nama A atau juga tidak memanggil nama Y seperti yang dipanggil oleh banyak orang Kristen kebanyakan di luar ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa nama A itu yang dipanggil oleh teman-teman kita, saudara kita ya selama 5 kali dalam sehari ya. Tetapi kita boleh menyembah kepada Tuhannya Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Yakub yaitu Yahweh ya. Di mana di surga pun yang terdengar adalah haleluya. Artinya haleluya artinya pujilah. Yah adalah Yahweh ya. Haleluya Yahweh, pujilah Yahweh, pujilah Yahweh. Itu yang terdengar di sorga atau di Syamaimnya Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, itu yang kita sembah sebagai Tuhannya bangsa Israel. Ya, dan memang daripada mengubah dari A menjadi Yahweh itu biasanya lebih gampang dibandingkan dengan mengubah nama Y menjadi Yeshua. Ya, kenapa? Karena sudah mendarah daging nih dari kecil ya. Dari kecil sudah mendarah daging, tapi kita boleh mempelajari bahwa yaitu Tuhan Yeshua adalah orang Yahudi, orang Ibrani. Oleh karena itu ya ini di luar dari konteks yang mau saya sampaikan ya. Kita baca dulu dalam kitab Yohanes. Ini sudah sering disampaikan oleh Bapak Gembala ya. Yohanes 19 ayat 19-20. Dan Pilatus ya, di garis tebal Pilatus menuliskan sebuah prasasti serta meletakkannya di atas salib itu. Dan yang tertulis adalah, ini dalam bahasa kita ya, Yeshua orang Nazaret, raja orang Yehudi. Ayat ke-20, maka banyak orang Yehudi membaca prasasti itu karena tempat di mana Yeshua disalibkan berada di dekat kota. Dan itu telah dituliskan dalam bahasa apa? Ada 3 bahasa. Ada 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Latin. Ya, yang tertulis di dalam tulisan di patok salib Yeshua ya. Ada 3 bahasa. Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin ya. Sedangkan yang kita tahu bahwa Yeshua adalah orang Yahudi, orang Ibrani. Ya, dalam bahasa Yunani itulah Yesus. Ya,
Dalam bahasa Latin adalah Yesus. Ya, dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Yunani adalah Yesus. Ya, ada tiga ya, ada tiga bahasa yang tertempel di atas salib Yesua. Ada tiga bahasa. Ada bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Bahasa Latinnya itu Yesus, yang diterjemahkan oleh bangsa Indonesia menjadi Yesus. Lalu dalam bahasa Yunani, Yesus, yang itu juga mungkin diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia jadi Yesus. Tapi Tuhan Yeshua adalah orang Ibrani, orang Yahudi. Jadi yang kita gunakan yang tertulis dalam bahasa Ibrani, yaitu Yeshua. Ya, yang terus dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua. Ya, itulah manusia. Manusia memberikan pilihan. Kamu boleh manggil Yesus, boleh memanggil dalam bahasa misalkan bahasa Batak Jesus, atau juga mungkin dalam bahasa Inggris Jesus. Ya, itu pilihan manusia. Tetapi Yeshua yang kita kenal adalah orang Ibrani. Jadi gunakanlah nama yang telah diberikan melalui malaikat, yaitu Yeshua. Ya, jadi itu adalah alasan mengapa kita memanggil dia Yeshua. Ya, oleh karena itu nanti akan nyambung saudara. Ya. Kita boleh memanggil nama Yeshua di sini karena nama Yesus itu yang ngasih pilihan siapa? Pilatus. Yang ngasih pilihan. Ya, yang ngasih pilihan ada tiga bahasa nih. Ya, karena pada saat itu kan ada dikuasai oleh banyak bahasa. Jadi yang memberikan pilihan adalah Pilatus. Tetapi yang diberikan dari sorga melalui malaikat adalah Yeshua. Ya, sesuai dengan asal daripada Yeshua, yaitu orang Ibrani. Ya, jadi gunakanlah yang sesuai dengan namanya, sesuai dengan asalnya, yaitu Yeshua. Ya, sampai sini bisa mengerti ya. Oke, kita balik ke slide PowerPoint ibadah pagi hari ini ya. Saya beri judul yaitu kisah Maria dan Marta. Ya, kisah Maria dan Marta. Next, selanjutnya. Mengapa sih kita perlu mempelajari hal ini? Ya, berulang kali yang sudah boleh disampaikan bahwa waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Ya. Tetapi apabila kita tidak sampai ke waktunya tersebut, kita juga sudah siap. Ya, maksudnya ngerti ya saudara ya? Misalkan Yeshua benar datang di tahun 2048, misalkan umur kita hanya sampai misalkan 2021 inilah. Tapi kita sudah siap, ya. Karena kan banyak orang kan sedang gemar sekali nih mengikuti seminar akhir zaman, ya, mengikuti grup-grup yang ada di media sosial mengenai akhir zaman, asik sekali mengikuti hal-hal tersebut. Tetapi mereka lupa untuk mempersiapkan apabila jangan-jangan umurku tidak sampai ke sana. Ya, jadi kita harus mengevaluasi diri kita, ya. Mulai dari mulai dari gadis bijaksana dan juga gadis bodoh tadi juga sempat disampaikan ya oleh pemimpin pujian, dan pada saat ini kita akan belajar mengenai kisah Maria dan Marta ya. Evaluasi terus. Hidup kita harus dicek. Kita harus harus menilai apakah hidupku sudah berkenan di hadapan Bapa Yahweh, supaya saya selalu siap kalaupun dipanggil oleh Bapa Yahweh kapanpun ya. Dan juga Tuhan mencari penyembah yang benar ya. Seperti tadi saya sampaikan, sembahlah Bapa Yahweh
Ya, minggu lalu juga sudah disampaikan oleh Bapak Yosia ya, ketika siapa? Perempuan atau wanita Kanani ya, yang dia ya secara ini dia nggak dapat jatah, tetapi karena dia mau menyembah kepada Yeshua, dia minta kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua Hamashiach sambil posisi berlutut, sambil posisi menyembah, bahkan sambil dengan posisi merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan Bapa Yahweh, maka di situ belas kasihan Tuhan turun atas wanita tersebut. Ya, begitu juga dengan kita. Apabila kita mau dengan kerendahan hati, kita mau berlutut di hadapan Bapa Yahweh, meminta, menyembah kepada Bapa Yahweh yang sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, maka nggak perlu lagi teori-teori manusia untuk mencari berkat. Ya, karena kan sekarang kan orang kalau untuk mencari berkat itu menggunakan teori-teori A, B, C, D. Ya, tetapi Tuhan berkata, carilah aku selagi aku berkenan ditemui. Percuma mencari dengan teori-teori A, B, C, D, E kalau Tuhan tidak berkenan ditemui. Ya, jadi menyembahlah kepada Bapa Yahweh tanpa kita minta, Tuhan pasti memberkati. Tanpa kita menangis, tanpa kita Tuhan kok begini banget ya. Tetapi Tuhan sudah melihat kondisi kita. Oh ini nih anakku jemaat Anandoba Adonai yang selalu sujud menyembah di bawah kakiku. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu permasalahanmu. Tanpa engkau meminta, aku memberkati ya. Karena kita selalu mencari Bapa Yahweh selagi dia berkenan ditemui ya. Artinya ada saatnya Tuhan tidak berkenan ditemui, yaitu ada apa? Ada selaput dosa. Ya, ketika ada selaput dosa, kita mau Tuhan tolong ampuni saya. Ketika kita meminta pengampunan dari Bapa Yahweh, di situ ada kerendahan hati, ya. Di situ ada berkat Bapa Yahweh yang siap dicurahkan kepada kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Selain itu apa? Di dalam pemberitaan firman Tuhan ini kita juga senantiasa dipersiapkan untuk bertemu Tuhan, ya. Kan ini apa? Yang tadi kita baca apa? Mengenai Maria dan Marta yang bertemu Tuhan, ya. Oleh karena itu kita akan belajar bagaimanakah cara kita supaya kita senantiasa siap untuk selalu bertemu Tuhan kapanpun, dimanapun kita berada, ya. Oke, next selanjutnya. Penyambutan Yeshua. Siapa yang menyambut? Ya, saya akan baca dalam Lukas 10 ayat yang tadi, ayat 38. Dan terjadilah ketika mereka melanjutkan perjalanan, dia atau Yeshua pun masuk ke sebuah desa, dan seorang wanita yang bernama Marta menyambut dia ke dalam rumahnya. Ya, siapa yang menyambut Yeshua? Marta. Marta ada di garda depan, ya, siap menyambut Yeshua. Dia sebagai yang terdahulu, dia sebagai yang pertama, dia sebagai yang terdepan dalam menyambut Yeshua. Ayo Yeshua, silahkan masuk. Ya, saya percaya pada saat itu kenapa Marta ingin menyambut Yeshua, karena sebelum-sebelumnya Yeshua sudah banyak sekali melakukan mujizat, melakukan kesembuhan. Oleh karena itu Marta mempersilahkan, ayo Yeshua masuk ke rumahku. Ya, disinilah yang sedang terjadi. Ya, Bapak Ibu mungkin suka melihat ya channel-channel YouTube atau channel-channel inilah media sosial. Banyak orang yang ketika dia sedang sakit, ketika dia sedang mencari kesembuhan, apapun akan dilakukan.
Ya, ketika ada orang yang dipercaya bisa menyembuhkan ada di kota Z, dia dari kota A pun akan terus berlari atau mungkin naik mobil atau mungkin menyeberang lautan atau mungkin naik pesawat. Dia akan segera mencari kesembuhan di kota Z. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang dari kepercayaan sebelah pun mereka datang berbondong-bondong untuk mencari kesembuhan. Karena mereka percaya di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua, di situ ada kesembuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di tempat, mereka sampai di lokasi, ketika sampai didoakan, ditumpang tangan, bless, sembuh, sembuh. Setelah sembuh mereka mengucap apa? Alham. Ya, itu yang terjadi zaman sekarang dan mungkin itu juga terjadi ketika zaman Yeshua sedang menyembuhkan banyak orang. Ya, oleh karena itu tidak mustahil ketika apa? 10 orang kusta yang kembali hanya 1. Ya, mungkin yang 9 mereka sedang melakukan pesta pora. Ya, terima kasih atas kesembuhan. Tetapi mereka lupa mengucap syukur sama Yeshua. Itulah yang terjadi zaman sekarang. Ya, ketika disembuhkan, mereka mencari kesembuhan. Ketika disembuhkan, bukan mengucap syukur sama Yeshua dalam nama Bapa Yahweh, tetapi mereka mengucapkan Tuhannya orang lain. Ya, jadi pada saat itu juga Marta tahu Yeshua banyak mengadakan mujizat. Oleh karena itu, ayo Yeshua masuklah ke rumahku. Marta menyambut Yeshua dengan baik. Ya, terimalah Yeshua dengan hati kita. Ya, jadi ini menggambarkan apa? Marta ini juga menggambarkan orang Kristen, orang Nasrani yang siap menerima Adonai Yeshua HaMashiach. Tuhan, masuklah ke dalam hatiku. Ya, Tuhan, aku mengundang Kau masuk dalam hatiku. Ya, itu adalah proses ketika kita sedang ataupun mau dibaptis. Kita menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, ingat, kita harus mengakui Dia dengan lidah kita. Jangan hanya dalam hati, tetapi kita mau berdoa, meminta kepada Tuhan sambil berucap, terimalah Yeshua dalam hati kita semua. Ya, yang boleh mendengarkan siaran ini, ya, mungkin Anda menerima kesembuhan dalam nama Yeshua HaMashiach. Tapi yang Tuhan inginkan ketika kita menerima kesembuhan, ketika kita menerima pemulihan, jangan lupa kembali mengucap syukur kepada Yeshua HaMashiach. Ya, dan terimalah Dia, Yeshua, sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya, selama masa anugerah masih terbuka. Ya, kita baca dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 11. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa kita. Ya, setiap lidah harus mengakui Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui apa? Melalui pengucapan kita dan juga melalui proses pembaptisan. Pembaptisan sebagai suatu tanda bahwa manusia lama kita dikubur. Dan kita mau bangkit bersama-sama dengan Adonai Yeshua HaMashiach sebagai manusia yang baru. Ya, sekali lagi, dibangkitkan sebagai manusia yang baru. Ya,
Yang diperbaharui apanya? Manusia, bukan baptisannya. Ya. Karena banyak orang yang beredar di luar sana, mereka melakukan banyak sekali istilah-istilah supaya mungkin supaya beda kali ya. Jadi apa? Baptisan pemutahiran, baptisan update, ya, update seperti antivirus, diupdate, ya, baptisan pembaharuan. Dari atas mimbar ini saya bilang jangan bikin istilah-istilah aneh, ya. Bapak Ibu tahu orang zaman dulu memberikan istilah Jumat Agung. Oh, istilah Jumat Agung bagus. Ya, kita pakailah istilah ini Jumat Agung. Ya, awal-awal hanya dikenal oleh umat yang lain. Tetapi lama-lama karena terbiasa, akhirnya istilah itu bahkan sampai sekarang menjadi hari raya. Ya, karena istilah, ya sekali lagi karena istilah bapak-bapak zaman dahulu, akhirnya anak-anak sekarang disesatkan. Akhirnya siapa yang susah? Ya anak-anaknya. Ya, Yeshua tidak pernah mengajarkan baptisan update, tidak pernah mengajarkan pembaptisan pemutahiran, tidak pernah mengajarkan pembaptisan pembaharuan. Yang dikenal hanya baptislah dengan nama yang benar, dengan cara yang benar. Ya, sekali lagi baptis dengan nama yang benar, dengan cara yang benar. Mungkin saat ini kita kasih istilah baptisan-baptisan dengan nama-nama yang aneh, sekarang hebat. Tetapi kita tidak tahu, mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, itu menjadi suatu stempel, baptisan update, yang sebenarnya tidak tertulis dalam kitab suci, dalam firman Tuhan. Ya. Jadi pakailah istilah-istilah yang memang harus ada di dalam kitab suci kita. Amin, saudara. Ya, supaya anak-anak kita kemudian nantinya nggak dipersulit, nggak harus diulang lagi, harus dijelaskan lagi. Ya, jadinya sampai saat ini gunakanlah istilah yang benar. Kalau belum dibaptis dengan nama yang benar, dengan cara yang benar, bilang aja belum dibaptis. Ya, nggak usah bilang-bilang dengan nama-nama yang istilah-istilah yang supaya tenar, supaya keren. Ya, keren di hadapan manusia, tetapi kekejian di hadapan Bapa Yahweh. Ya, pilih mana? Ya, oleh karena itu apabila engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini belum menerima Bapa Yahweh dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, berilah dirimu dibaptis. Ya, sekali lagi berilah dirimu dibaptis. Karena apa? Zaman masih terbuka, anugerah masih terbuka. Selama Tuhan Yeshua Mashiach masih memberikan rohnya bagi kita untuk ayo bertobat. Ayo, waktuku sudah semakin dekat. Atau mungkin waktu finish sudah semakin dekat. Ayo, baptis. Terimalah Tuhan yang disembah oleh Bapa Yahweh, yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, haleluya. Dalam penyambutan Yeshua perlu disambut. Yang tentunya yang nyambut adalah pemilik rumah. Pemilik rumah, pemilik hati, pemilik yang memiliki akan rumah tersebut. Ya, yang memiliki hati kita adalah kita sendiri yang bisa membuka hati kita. Ya, jadi pada saat ini, ya, Wahyu 3 ayat 20.
Saat ini Yesua sedang ketuk hati kita. Coba Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika, ya, lihat, jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, alias pada saat itu Yesua sedang ada di luar pintu, sedang ada di luar rumah. Aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Ya, Yesua sedang berdiri di depan pintu. Ketok. Hei, yang mendengarkan akan berita kebenaran ini. Aku sedang ada di luar rumahmu, di luar hatimu. Yesua terus ketuk. Yesua terus memperdengarkan suaranya. Ayo bangun, ayo siap-siap. Ayo, terimalah aku untuk duduk makan bersamamu. Ya, duduk makan bersama raja, keren kan? Ya, duduk makan bersama Adonai Yeshua Masiah sebagai raja. Ya, Yeshua bilang duduk makan bersama dia, bukan untuk seperti yang dikerjakan oleh Marta yang nanti akan kita lihat sama-sama. Ya, oke, balik ke slide. Marta sebagai yang terdahulu menerima Tuhan, ia pasti bersuka cita. Ya, orang yang menerima pribadi yang banyak melakukan mujizat pasti bersuka cita. Ya, orang yang menyambut, yang menerima kedatangan dari orang yang dianggap sangat powerful, sangat hebat, sangat berkuasa, pasti dia bersuka cita. Ya, oleh karena itu Yakobus 1 ayat 21, ya, ini adalah tanda-tanda orang yang bersuka cita dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran, ya, ingat syaratnya apa? Singkirkan dulu kotoran dan kejahatan, baru terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam yang dapat menyelamatkan jiwamu. Syaratnya apa? Bersihin dulu hati kita. Minta ampun dulu sama Tuhan. Ya, mati bersama Masiah, menguburkan manusia yang lama dan bangkit sebagai manusia yang baru. Setelah itu terima dengan lemah lembut segala firman yang ditanam oleh Bapak Yahweh. Ya, jadinya apa? Ya, seperti minggu lalu ketika sedang dalam pelayanan diingatkan lagi, di zaman sekarang orang diajar dulu baru dibaptis, alias yang dikenal dengan istilah apa? CD. Ya, CD diperkenalkan dulu, diajarin dulu. Sedangkan yang Yeshua ajarkan, coba kita baca deh dalam kitab Matius 28 yang terakhir, ayat terakhir. Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu, seraya pergi, muridkanlah semua bangsa, jadi ini perintah Yeshua ya, muridkanlah semua bangsa, caranya yaitu dengan membaptis mereka. Jadi pertama harus dibaptis. Lalu yang kedua ayat 20, dengan mengajar mereka. Klop, seperti dalam kitab Yakobus tadi. Ya, bersihkan dulu kotoran, segala kejahatan yang ada di dalam hidup kita. Baptislah dengan nama yang benar, dengan cara yang benar. Baru setelah itu terimalah dengan lemah lembut. Dalam Yakobus tadi, terimalah dengan nama lemah lembut firman yang ditanamkan oleh Bapak Yahweh dan dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu. Bukan diajar dulu baru dibaptis, apalagi diajar sampai berbulan-bulan, ya, seperti pendidikan di sekolah, bukan. Tapi ya dikasih tahu dulu lah, inilah arti baptis, setelah itu
berikanlah dirimu dibaptis, setelah itu baru bisa diajar. Kenapa? Karena orang yang sedang dalam kegelapan, apabila dia tidak dipindahkan dulu ke dalam terang, maka niscaya dia tidak akan bisa melihat. Apapun yang diajarkan masih buta, hanya dengan huruf braille kali ya. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah dipindahkan dulu dari gelap ke terang. Oh sudah dibaptis baru ngelihat. Oh setelah terang Bapakku ajarin begini. Ya, bisa dimengerti Bapak Ibu sampai sini? Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Next, selanjutnya. Kita akan belajar mengenai apa yang sedang terjadi di dalam rumah. Ya, tentunya Yeshua mengajar kebenaran. Karena Yeshua sendiri adalah firman yang hidup. Ya, sekali lagi Yeshua adalah firman yang hidup. Dia adalah sang kebenaran itu sendiri. Jadi yang diajarkan oleh Yeshua pada saat itu pastilah mengenai kebenaran. Lalu apa yang sedang terjadi di dalam rumah? Ada 3 pribadi saat itu ya yang kita baca tadi. Pertama Yeshua, dia sedang mengajar. Yang kedua adalah Maria. Maria di sini dia sedang baik-baik mendengarkan Yeshua. Sedang duduk diam dengan baik-baik mendengarkan Yeshua. Lalu ada tokoh yang ketiga yaitu Marta. Marta sebagai yang terdahulu menyambut Yeshua, dia masih dalam tanda kutip masih sibuk menyambut Yeshua. Padahal Yeshuanya sudah di dalam dan Yeshua berkata bahwa dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Pada saat Yeshua sudah ada di dalam rumah pun Marta dalam tanda kutip masih sibuk untuk menyambut Yeshua. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kan, misalkan sedang menyambut tamu, ya mungkin nyiapin air dulu buat apa? Buat cuci kaki, atau juga mungkin sedang menyiapkan makanan, minuman, ya, masih sibuk menyambut Yeshua. Kita tidak tahu apa tujuannya saat itu Marta memanggil Yeshua masuk ke dalam rumah. Ya, kalau motivasinya, tujuannya untuk mendengar cerita Yeshua, pasti dia akan langsung duduk, oh Tuhan, langsung berbincang-bincang seperti yang dilakukan oleh Maria. Tetapi dia pada saat itu masih sibuk terus, ya, masih sibuk dalam proses penyambutan Yeshua. Ya, next selanjutnya kita akan melihat mengenai karakter nih. Karakter Marta, tadi kita lihat bahwa dari luar rumah Yeshua disambut oleh Marta. Ayo Yeshua masuklah ke dalam rumahku, ya, sebagai yang terdahulu. Karakter Marta juga apa? Dia bersukacita. Bersukacita akan kehadiran Yeshua, tetapi hanya memperlakukan Yeshua sebagai tamu. Ya, bisa nangkep saudara ya bedanya ya. Hanya memperlakukan Yeshua sebagai tamu dan tidak memperlakukan Yeshua sebagai Tuhan. Ya, ada bedanya. Ketika kita memperlakukan Yeshua sebagai tamu, ketika kita memperlakukan Yesus sebagai tamu, oh ya udah Tuhan, hari Minggu jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang, jam 12 siang, silakan masuk ke dalam hatiku. Itu sebagai tamu, ya. Waktu berkunjung Yeshua jam 8 sampai jam 12, itu adalah memperlakukan Yeshua sebagai tamu. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah perlakukan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, bukan sebagai tamu. Akhirnya apa? Karena masih sibuk menerima Yeshua, tadi di depan, ayo Yeshua masuk, silakan duduk. Masih sibuk terus
dia ke belakang mempersiapkan, akhirnya karena proses waktu. Kesetiaan perlu waktu. Dengan berjalannya waktu, asik sukacita mempersiapkan, tapi lama-lama capek juga ya. Kok nggak ada yang bantuin saya? Ya, mulai memberi celah sama si setan, memberi celah sama si jahat. Oh iya, kan aku punya saudara, Maria. Mana dia? Akhirnya apa? Sukacita berubah jadi emosi. Bukan kau ubah ratapku jadi tarian, tetapi ubah sukacitaku jadi emosi. Ubah tarianku jadi emosi, jadi kebencian, jadi kemarahan. Kenapa? Ya mungkin juga ketika dia sedang mempersiapkan itu nggak tulus. Karena apa? Hanya memperlakukan Yesus sebagai tamu, bukan sebagai Tuhan. Ya, sukacita berubah menjadi emosi. Akhirnya apa? Menyalahkan orang lain. Ya, menyalahkan orang lain ya dalam yang ayat yang tadi boleh kita baca ya. Akhirnya menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena dia, langsung aja kita baca dalam ayat yang ke-41 tadi. Ini penilaian Yesua. Namun sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, Marta, Marta. Yang pertama, engkau khawatir. Yang kedua, engkau disusahkan oleh banyak hal. Ya, khawatir, disusahkan banyak hal, tidak bisa mengatur waktu, ya, tidak bisa mengatur waktu untuk ibadah, tidak bisa mengatur waktu untuk pelayanan, akhirnya sibuk sendiri, tidak bisa mengatur waktunya kapan untuk keluarga, kapan untuk Tuhan, tidak bisa mengatur waktunya kapan harus menyembah, harus memuji kepada Bapa Yahweh. Sedangkan segala sesuatu ada waktunya dalam kitab Pengkhotbah. Ya, Pengkhotbah 3 lah kita baca. Pengkhotbah 3 mulai dari ayat 1. Ada banyak sekali tuh. Segala sesuatu ada waktunya. Untuk setiap hal di bawah langit ada saatnya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk kumpul bersama keluarga, ada waktu untuk kita boleh bekerja, ada waktu untuk hal-hal yang lain. Ya, apa namanya? Saya masih merasa geli, saudara, ngelihat orang diskusi atau mungkin diskusi sambil terbawa emosi. Ya, kalau lihat di orang-orang itu, wah, masih aja muter-muter tentang sabat. Ya, ya itu. Karena apa? Ya, pengertiannya masih sabat itu hanya hari Sabtu. Hanya hari Sabtu ya. Dalam pengertian mereka. Setelah itu, setelah ibadah pagi, hari Sabtu, Sabat, pagi, udah untuk Tuhan, udah cukup. Setelah itu kerja. Setelah itu jalan-jalan, ya. Dengan alasan apa? Oh, itu ayat yang dipakai oleh si setan untuk boleh nggak menyembuhkan orang pada hari Sabat? Boleh nggak mengambil hasil pertanian pada saat hari Sabat? Itu tandanya bahwa pada saat hari Sabat kita juga boleh bekerja, kata mereka begitu. Jadi hari Sabtu setelah ibadah boleh kita bekerja. Sedangkan kalau kata pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, ketika kita hari Sabtu saja ibadah, mungkin 3 jam, 4 jam, setelah itu 6 hari 20 jam untuk diri kita sendiri,
Apakah kita benar-benar memang sudah mengkhususkan diri, mensabatkan diri kita, mengistirahatkan diri kita untuk Bapa Yahweh, ya. Ya, oleh karena itu apa? Kita balik ke slide tadi. Tidak bisa mengatur waktu dan akhirnya apa? Khawatir akan masa depannya. Dan yang terakhir adalah akhirnya dia menyalahkan dan memerintah Tuhan, ya. Ayat 40 saya akan baca. Namun Marta terus-menerus disibukkan oleh banyaknya pelayanan, ya. Perhatikan, disibukkan oleh banyaknya pelayanan. Dan sambil mendekat dia berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang diri melayani? Wis, mantap. Menyalahkan Tuhan. Maka katakanlah kepadanya supaya dia membantu aku. Wis, mantap. Memerintah Tuhan. Ya. Memerintah Tuhan, menyalahkan Tuhan. Apabila kita boleh percaya kepada Bapa Yahweh, maka segala sesuatu itu sudah diatur oleh Bapa Yahweh. Rancangan kita bukanlah rancangannya Bapa Yahweh. Dan yang pasti rancangannya Bapa Yahweh bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Ya, itulah yang dituntut si Marta. Dituntut si Marta, Tuhan harusnya tuh begini, harusnya kamu tuh begini Tuhan, ngatur. Ya, nanti saya akan kasih satu ilustrasi, bukan ilustrasi, tetapi cerita nyata yang terjadi di jemaat kita. Nanti saya akan kasih tahu ya, di terakhir belakangan. Menyalahkan memerintah Tuhan. Next, selanjutnya kita akan melihat bagaimana karakter Maria. Bertolak belakang. Yang satu sibuk, yang satu duduk diam di bawah kaki Yesua mendengarkan perkataannya. Ya, mendengarkan perkataan Yesua. Karakter Maria juga dia tidak peduli dengan celotehan, dengan aduan dari si Marta, tidak peduli omongan orang lain, tidak peduli tuduhan dari orang lain, ya. Mungkin kita bisa membayangkanlah suasananya dalam rumah, Maria dengan Yesua sedang duduk, lalu tiba-tiba Marta datang. Tuhan pastinya tidak dengan suara yang kecil, pastinya dengan suara yang cukup didengar oleh si Maria. Ketika si Maria diomongin, harusnya dia tuh bantuin saya Tuhan, tapi Maria di sini kita tidak melihat bahwa dia menanggapi, dia meresponi ucapan si Marta. Ya, kenapa? Karena dia tetap tenang dan tersenyum saat menghadapi masalah, saat menghadapi omongan, saat menghadapi tuduhan. Karena apa? Dia percaya bahwa Marta sedang berhadapan dengan Yesua, bukan Marta berhadapan dengan Maria. Ya, hebat kan? Ketika kita mau duduk diam, sujud di bawah kaki Yesua, kita percaya bahwa di sini ada banyak sekali malaikat Bapa Yahweh, ya, yang tidak bisa mengganggu kita beribadah, menahan kita untuk beribadah. Karena kita tahu seperti si Maria, kita tahu dan percaya bahwa yang berhadapan adalah Yesua, bukan kita. Ya, dia percaya tuh Maria. Nah, Bapak Ibu percaya nggak? Kalau ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mungkin ada orang yang mau jahat sama kita percaya nggak bahwa Yesua yang berhadapan dengan mereka? Haleluya, harus percaya, ya. Kita mau baca ya dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 7. Mazmur 91 ayat 1.
langsung loncat ke 7. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk, Maria yang duduk, kita yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, maka dia akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Ya, semua ada dalam perlindungan Bapa Yahweh. Apabila kita mau duduk diam di bawah kaki Yeshua. Ayat yang ke-7. Loncat ayat yang ke-7. Mazmur 91 ayat 7. 1000 nih lagu. 1000 orang akan rebah di sisimu. 10.000 di sebelah kanan. Tapi tidak akan mendekat kepadamu. Ya, hebat kan, luar biasa kan? Kita hanya duduk diam. Orang yang duduk dalam lindungan maha tinggi diberkati oleh Bapa Yahweh. Nggak perlu repot-repot. Nggak perlu sibuk-sibuk seperti Marta. Ya, balik ke slide. Kita baca lagi tadi. Kita tahu bahwa yang dihadapi oleh orang-orang adalah Yeshua. Maka Yahweh yang akan berperang ganti kita. Ya, dan kita akan diam saja. Percaya nggak ini? Ya, harus percaya dong. Ya, harus percaya. Kita nggak mau ibadah kita hanya begini-begini aja, sia-sia masuk jam 8, tank jam 12 pulang, makan siang, udah selesai. Jangan hanya seperti itu. Ya, Tuhan kehendaki supaya kita benar-benar memberikan istilahnya me time, waktuku untuk Tuhan. Ya, waktuku untuk Tuhan, maka aku percaya bahwa Yahweh yang akan berperang ganti kita, dan aku akan diam saja, dan aku yang akan melihat peperangan Bapa Yahweh sama orang-orang tersebut. Ya, nggak usah khawatir ya. Oke, next selanjutnya. Setelah itu, slide selanjutnya kita akan belajar mengenai motivasi hidup. Ya, jadi kan pada saat itu Marta menerima Yeshua masuk ke dalam rumahku, memiliki motivasi, memiliki tujuan. Apa tujuan kita menerima Yeshua? Ya, orang kan banyak kan, ada yang menerima Yeshua motivasinya karena apa? Oh, supaya karena ada uang, supaya ada bantuan dari gereja, supaya ada di situ, tuh calon istriku, calon suamiku ada di situ juga. Jadi aku dalam tanda kutip terpaksa mau menerima Yeshua. Ya, ketika kita memberikan diri untuk dibaptis karena dipaksa, karena apa? Karena ikut-ikutan, maka niscaya tidak akan ada perubahan dalam hidup kita, karena tidak ada apa? Pertobatan. Ya, tetapi ketika motivasi kita mau memberikan hidup kita hanya bagi Bapa Yahweh, tujuan kita ibadah. Ya, Marta memanggil Yeshua, ayo Tuhan masuk ke dalam hatiku, aku menerima Engkau. Tetapi tujuan dia adalah apa? Apakah mungkin melayani? Sedang disibukkan oleh berbagai pelayanan, ya. Atau kita tujuan ibadah hanya supaya dilihat orang. Pagi-pagi bawa kitab suci, tenteng supaya kelihatan, oh ini orang rajin ibadah. Ini orang namanya orang Nasrani, supaya dapat pengakuan. Ada lagi motivasi ibadah karena memang murni untuk duduk diam di bawah kaki Yeshua seperti yang sedang dilakukan oleh Maria. Ya, kita mungkin bisa introspeksi dalam diri kita. Tuhan, aku sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu Bapa,
tolong supaya aku memiliki motivasi yang murni. Karena yang menilai bukan saya, bukan Bapak Gembala, bukan Ibu Bapak semua, tetapi yang menilai motivasi kita adalah Yeshua sendiri, ya. Tadi kan begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan disusahkan oleh banyak hal. Tetapi ini penilaian Yeshua. Satu hal yang perlu dan Maria telah memilih bagian yang baik. Ya, orang mungkin bisa berkata, oh motivasiku untuk ibadah, motivasiku untuk melayani, untuk menyenangkan akan hati Bapa Yahweh, bukan untuk dilihat orang. Tapi Yeshua sendiri yang menilai Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ya, mungkin kita bisa berargumentasi, aku yang benar, aku yang paling benar ya hadapan Bapa Yahweh. Tapi apa? Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Yeshua katakan, aku tidak kenal kamu. Karena apa? Yeshua yang memberikan penilaian. Ya, next selanjutnya. Sebagai penutup. Tuhan menampilkan dua karakter yang berbeda. Itu Maria dan Marta. Kira-kira kita seperti siapa? Ya. Introspeksi dalam diri kita. Apakah seperti Maria ataukah seperti Marta? Atau di tengah-tengah, abu-abu antara Maria dan Marta. Kadang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore saya jadi Maria. Setelah itu saya jadi Marta, ya. Tidak mengenal musim seperti yang Tuhan ajarkan, ya. Oleh karena itu, ya, jangan kita disibukkan oleh berbagai pekerjaan, akhirnya kita tidak bisa ngatur waktu seperti yang dilakukan, yang dikatakan oleh kitab pengkhotbah. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk minum, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk bekerja. Dan pada saat ini yang Tuhan kehendaki duduk diam di bawah kakimu seperti Maria memilih yang terbaik, ya. Ya, itu lagunya, ya. Sekarang orang sedang disibukkan tentang apa? Ya, beginilah. Ya, bosan ngomongin, ya. Orang sedang disibukkan dengan COVID, dengan vaksin, ya macam-macam lah seperti itu, ya. Tapi akhirnya lupa tujuan hidupku ini sebenarnya seperti Maria atau seperti Marta, ya. Apalagi zaman sekarang kan antara hoax, antara yang benar itu sulit dibedakan, ya. Tetapi apabila hidup kita ini benar, tidak hoax, itunya apa? Tolak ukurnya apa? Firman Tuhan. Apakah hidup kita sudah benar di hadapan Bapa Yahweh, ya? Sekali lagi, hanya Adonai Yeshua HaMashiach saja yang menilai, ya. Jangan kita disibukkan dengan apalagi zaman sekarang kan Tuhan ada satu pujian anak sekolah minggu. Hati-hati gunakan, kalau sekarang hati-hati gunakan jempolmu, hati-hati gunakan jarimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, jarimu, jempolmu, ya. Jangan semua di-share, ya, apalagi mengenai zaman sekarang nih. Mungkin ini yang saya mau saksikan ya sama Bapak Ibu, ya. Kenapa saya kurang srek apabila kita kan memiliki WA group, ya. Memiliki WA group saya tuh kurang srek apabila ada yang men-share tentang COVID, tentang vaksin. Kenapa? Karena banyak yang hoax, banyak yang benar, tetapi banyak juga yang abu-abu, ya, alias di tengah-tengah
belum ada kepastian. Kenapa? Karena itu adalah opini. Itu adalah opini, itu adalah pendapat. Tetapi ketika kita memberitakan firman Tuhan, itu adalah hidup, itu adalah kepastian. Ya, yang saya sedih, ada orang yang berkata, "Oh, saya men-share ini supaya apa? Supaya ini akan suatu kebenaran harus disampaikan." Hati-hati. Yang disampaikan itu adalah opini, bisa benar, bisa salah. Apalagi di zaman sekarang. Bapak Ibu ingat inilah berita tentang siapa? Ratna Sarumpayat yang dulu dia didandanin seperti habis digebukin. Setelah itu difoto, akhirnya ternyata itu adalah operasi plastik. Banyak orang yang percaya ketika di-share, "Oh, ternyata itu operasi plastik." Ya, tahu plastik kresek atau plastik apa saya kurang tahu, tapi ya itulah. Jangan sampai WA grup kita ini dipakai untuk menyebarkan yang menurut kita itu kebenaran, tetapi sebenarnya adalah kebohongan. Ya, Bapak Ibu mungkin masih ingat dulu nih, waktu WA grup kita, gencar nih, share tentang vaksin. Di situ saya diingatkan oleh sama Tuhan, hati-hati roh perpecahan. Ya, sekali lagi Tuhan ingatkan saya, hati-hati roh perpecahan. Itu jam 10. Akhirnya jam 1 siang WA grup kita diganti namanya. Ada yang ngerubah. Ya, hati-hati roh perpecahan. Karena apa? Saya bilang tadi, ada yang benar, ada yang salah, ada yang abu-abu, jangan semua di-share. Hati-hati gunakan jempol, gunakan jari, gunakan tangan. Ya, itu. Kenapa perpecahan? Karena yang di-share kebohongan. Ya, mendingan share-lah firman Tuhan. Share-lah mengenai kesembuhan dari COVID. Kesembuhan dari penyakit. Ya, jangan di-share yang hal-hal yang hanya berupa opini. Ya, banyak orang yang mungkin berpikir, wah Denny ini, sekali lagi ini saya bosan juga, Denny ini pro sama vaksin. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu, saya 4 didaftarkan oleh perusahaan untuk ikut vaksin. 4, Pertamina, BUMN, Pertamina Persero, vaksin gotong royong. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh, jangan sampai saya divaksin. 4, Bapak Ibu mungkin di rumah harus daftar sendiri. Kemarin hari Jumat saya diminta lagi, Daniel daftarkan di Kota Bogor. Oh iya, makasih. Jam 10. Terus jam 1 saya kirim, oh sorry mas, kuota sudah penuh, sudah ditutup. Ya, itu Bapak Ibu mungkin harus daftar, saya sendiri didaftarkan 4+1 yang kemarin. Ya, jadi hati-hati ketika kita men-share. Ya, satu lagi, saya punya kenalan saudara, yang saya kenal dia juga di gerejanya juga memiliki WA group. Jadi pada saat itu sedang men-share tentang vaksin. Akhirnya apa? Tuhan ingatkan tentang Marta. Tentang Marta, sama itu hari Jumat. Gak lama kemudian, gak pakai lama, ribut keluarganya. Ya, jadi hati-hati. Ya, sekali lagi hati-hati, bukan gak boleh kita men-share gitu, tapi disaring dulu. Benar apa enggak? Lalu setelah itu hati-hati gunakan jempol, gunakan jari. Ya, karena apa? Ada yang benar, ada yang bohong, ada yang abu-abu. Dan itu semua adalah opini. Ya, boleh kan kita berdoa, Tuhan kalau boleh jangan sampai saya divaksin. Boleh kan?
Ya, ini kan tubuhnya Bapak Yahweh, ya, baiknya Bapak Yahweh. Ya, oleh karena itu ya terserah Tuhan lah kalau boleh. Ya. Ya. Kan ini apa namanya? Apalagi zaman sekarang nih. Sekarang ini kan baru hari Jumat kemarin kalau nggak salah. Jadi vaksin yang konon katanya akan merubah DNA itu baru disahkan oleh BPOM, BPOM ya, oleh BPOM. Dan namanya apa? Moderna. Ya, jadi Bapak Ibu harus ini dulu nih, harus tahu dulu vaksin itu sebenarnya seperti apa. Ya. Jadi yang vaksin yang dari Cina, Sinovac, Sinopharm itu dia masih menggunakan platform yang lama, yaitu apa? Virus yang dilemahkan. Lalu AstraZeneca. AstraZeneca adalah vaksin yang menggunakan virus hidup. Ya, sekali lagi virus hidup. Oleh karena itu banyak yang setelah disuntik malah sakit, malah panas. Kenapa? Karena dalam tubuhnya tidak bisa menerima virus yang hidup. Nah, ini sekarang yang ke Moderna ini. Moderna adalah singkatan dari mRNA. Ya. Modified RNA. Jadi M strip RNA. M-nya itu adalah modified. Atau ya RNA yang dimodifikasi. Ya, jadi kan orang kan banyak bilang, "Oh, ya yang mRNA ini bisa mengubah DNA." Tapi sejauh yang saya pelajarin waktu saya SMA, DNA berfungsi untuk membentuk RNA. Ya, DNA berfungsi untuk merubah RNA. Yang saya gambarkan DNA adalah arsitek, RNA adalah pekerja. DNA memberi perintah ke RNA bekerja. Itulah yang disuntikan oleh Moderna. mRNA supaya ada pekerja di dalam tubuh kita untuk bisa menimbulkan antibody, ya. Itu namanya mRNA. Tapi itu kan pendidikan saya waktu SMA. DNA membentuk RNA. Saya bukan ahli medis, saya tidak tahu apakah RNA bisa mempengaruhi DNA. Ya, sekali lagi, DNA berfungsi untuk membentuk RNA. Tapi apakah RNA bisa merubah DNA? Itu tidak saya pelajari karena saya bukan dokter, bukan ahli medis. Ya, kita berdoa aja, Tuhan berikan aku kekuatan ya. Pilihan ada di tangan kita. Mau jadi Maria atau mau jadi Marta. Mau sibuk sendiri melayani atau mau duduk diam di bawah kaki Bapa Yahweh. Mau diberkati? Mau? Haleluya, puji Bapa Yahweh. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyambut akan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini ya.